masih di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 2141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, haddatsana Khalid bin Makhladin, haddatsana Abdullah ibnu Sulaimana an Mu'ad bin Abdillah bin Hubaibin an Abih dari bapaknya, an Amihi dari pamannya. Qala berkata sopo paman, kuna ada kami iku fi majlisin di dalam tempat duduk, artinya ya kumpul-kumpul duduk bersama. Faja'a maka datang sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala roksihi dan iku atas kepalanya nabi atharumain utawi bekasnya air, jadi habis mandi seger. Faqala maka berkata lahu pada nabi sopo ba'duna sebagian kami, naroka melihat kami kepada engkau al yauma di hari ini, thayyiban nafsi bagus dirinya atau bagus hatinya. Kok kelihatannya hatinya itu berbahagia. Faqala maka bersabda sapa nabi, ajal ya, walhamdulillah, walhamdu dan segala puji lillah bagi Allah. Jadi nabi datang, ada sebagian yang ngomong, kok kami lihat hari ini engkau nabi baik hatinya kok kelihatan seneng gitu loh, sumringah ya. Oh ya, alhamdulillah. Tuma afadho kemudian afadho itu terjatuh mereka, suma afadho kemudian terjatuh sopo al kaumu kaum fi dzikril ghina di dalam menceritakan kaya, ngobrol ngarol ngidul ya, ngobrol kesana kemari ya. Kemudian tibalah mereka menceritakan tentang kaya ya, menceritakan tentang kaya. Faqala maka bersabda sopo nabi, la ba'sa tidak bahaya atau tidak apa-apa, bil ghina dengan kekayaan, liman bagi orang ittaqo yang bertakwa diaman. Jadi kaya itu tidak masalah bagi orang yang bertakwa. Kalau tidak takwa bahaya itu. Jadi seneng maksiat, kemudian ada sarana dan prasarananya, ada dananya, ya sudah. Wasihatu dan utawi kesehatan, liman bagi orang ittaqo yang bertakwa dia iku khairun lebih baik, minal ghina daripada kekayaan. Nah, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, kerja tapi kesehatannya dijaga. Ya, kerja keras sampai sakit, hasilnya banyak, pada akhirnya habis untuk berobat. Ya podo wae. Ya kan, sama saja. Jadi kerja, cari nafkah, lah kesehatannya dijaga, karena
menurut orang yang bertakwa kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi, dan baiknya diri atau baiknya hati, iku minan naim, termasuk kenikmatan. Jadi orang bangun tidur hatinya ceria, seneng, enjoy, tenang, nyaman, itu termasuk nikmat itu. Walaupun orang patek duit-duit, tapi kan hatinya ceria, bahagia, itu termasuk kenikmatan. Jadi ada orang yang uangnya banyak tapi hatinya itu resah, takut, ketakutan, merasa terteror, itu ada seperti itu. Babul iktisad, utawi babnya sedengan itu ya sedang-sedang saja. Fi talabil maisah, di dalam mencari penghidupan. Maisah itu kalau bahasa Jawanya pangupo jiwo, penghidupan. Jadi mencari maisah, entah bekerja, entah berdagang atau apa, itu yang sedang-sedang saja. Jadi nggak perlu ngoyo. Yaitu tadi, sampai badannya sakit, kerjanya keras, ya kalau berhasil uangnya banyak, walaupun banyak nanti juga habis untuk berobat, apalagi tidak ada hasilnya, tewas loro tipes. Ya. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Ismailu bin Ayas, an Umarota bin Ghaziyah, an Rabi'ata bin Abi Abdurrahman, an Abdul Maliki bin Said al-Ansori, an Abi Humaidin As-Sa'idi. Qala berkata sopo Abi Humaid, qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajmilu, memperbaikilah kalian, fi talabid dunya, di dalam mencari keduniaan. Jadi hati-hati jangan sampai terjerumus dalam keharaman, haram baik riba atau nipu atau apa dan macam-macamnya itu. Jadi perbaikilah di dalam mencari keduniaan, jadi cari yang halal. Fa'ina, maka sesungguhnya, kulan seluruhnya, fa'ina kulan, maka sesungguhnya seluruhnya yang apa, berbuat baik atau yang berbuat jelek, iku muyasarun, digampangkan, lima, terhadap apa-apa, kuliko, yang diciptakan, opoma, lahu, bagi kulan. Jadi kalau sejak awal niatnya cari yang halal, lah dia akan dimudahkan pada yang halal itu. Nah, kalau sejak awal niatnya cari yang haram, ya sudah, dia akan dimudahkan untuk cari yang haram. Jadi semuanya yang berbuat baik maupun berbuat jelek itu dimudahkan pada apa-apa yang dia yang mana sesuatu tersebut diciptakan untuk dia. Nah, itu. Jadi podo-podo golek ya sing apik. Hadasana Ismailu bin Bihram, hadasana Al-Hasan bin Muhammad bin Utsman, zauju binti Sa'bi, suaminya anak perempuannya Sa'bi. Hadasana Sufyan anil A'masi, an Yazid Ar-Raqasi, an Anasi bin Malikin, qala berkata sopo Anas, qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamunas, iku lebih besarnya manusia,
apanya Haman cita-citanya. Al-mu'minu utawi orang beriman, aladiyang yahumu bercita-cita dia mukmin bi amri dunyahu dengan perkara dunianya mukmin, wa amri akhiratihi dan perkara akhiratnya mukmin. Jadi orang iman yang cita-citanya paling tinggi, paling luhur, paling besar, itu ya orang yang dia memikirkan urusan dunianya juga urusan akhiratnya. Jadi mau nggak mikir dunia, wong hidupnya di dunia, gitu kan? Dan semuanya butuh dana kalau zaman sekarang, nah itu juga dipikirkan. Nah, nanti akhiratnya ya juga dipikir juga. Jadi orang mukmin yang kuat secara keduniaan juga kuat secara akhirat. Itu yang paling bagus itu kalau mampu. Hatasana Muhammad binul Musafa al-Kimsi, Hasanal Walid binu Muslimin ani bani Jurejin an Abi Zubair an Jabir bani Abdillah. Qala berkata Jabir, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas wahai manusia, itaku bertakwalah kalian Allah pada Allah, wajmilu dan memperbaikilah kalian fit tolab di dalam mencari, ya mencari rizki, mencari pekerjaan, mencari ilmu, ya, segala sesuatunya ya supaya diperbaiki. Fa'ina nafsan maka sesungguhnya diri, sesungguhnya nafas, iku lantamuta tidak akan mati sopo nafsun, hatta sehingga tastaufia menyempurnakan sopo nafsun rizkoha pada rizkinya, ya, rizkoha pada rizkinya. Jadi orang itu tidak akan mati sebelum rezekinya betul-betul habis. Jadi gambarannya waktu dia ada di perut ibunya, itu misalnya ditulis nanti selama hidup di dunia dia menghabiskan rizki 10 miliar misalkan, ya, mulai lahir sampai mati itu. Selama 10 miliar itu belum habis, ya dia tidak akan mati, ya. Tapi ora sah duwe pikiran, wah berarti kudu diawet-awet engko ben umur panjang, ora sah ngono. Ya. Jadi kalau sepanjang hidup dia harus menghabiskan 10 miliar itu ya sudah, selama itu belum habis ya dia tidak akan mati. Selama rizkinya belum habis dia tidak akan mati. Wa in abta'a dan meskipun terlambat opo rizki anha dari nafsun, meskipun rezekinya datangnya terlambat, ya butuhnya sekarang, rezekinya datangnya 5 tahun lagi misalkan, ya wes saiki ya utang utang uang. Nah, nanti kalau rizkinya sudah datang lah baru bisa dilunasi. Nah, kadang seperti itu. Tapi yang jelas kalau belum habis rezekinya dia tidak akan mati. Fataku maka bertakwalah kalian Allah pada Allah. Wajmilu dan memperbaikilah kalian fitolab di dalam mencari, termasuk mencari rizki. Kudu mengambillah kalian ma pada apa-apa halal yang halal opoma. Wada'u dan meninggalkanlah kalian ma pada apa-apa haruma yang haram opoma.
Jadi rezekinya itu sudah disediakan, tinggal kalian itu ngambilnya dengan cara yang halal atau cara yang haram. Nah, sehingga perintahnya Nabi, mengambillah dengan cara yang halal, ya, dan tinggalkanlah yang haram. Itu. Babut tawak utawi babnya berhati-hati fitijaroh di dalam perdagangan atau perniagaan, transaksi jual beli itu supaya hati-hati. Iku hadasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin hadasana Abu Muawiyata anil A'masi an Sakik an Qais bin Abi Gharozah qala berkata Qais, kuna ada kami iku nusama menyebut kami. Tak ulang ya. Nusama disebut kami. Disebut kami atau dijuluki kami. Fi ahdi Rasulillah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, asama siroh pada belantik. Belantik itu apa? Maklar. Jadi di zaman Rasulullah kami itu ya disebut maklar. Ya. Maklar ya perantara jual beli itu. Belantik kalau bahasa Jawanya. Kalau versi besar ya broker atau apa itu namanya. Famaro maka lewat bina dengan kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah lewat, ketemu dengan kami. Fasa mana maka menyebut sapa Rasul pada kami bismin dengan nama. Huwa utawi nama iku ahsanu lebih bagus minhu daripada belantik. Ya. Belantik. Nah, terus kami itu disebut oleh Rasul dengan nama yang lebih terhormat lah daripada disebut sama siroh. Fakola maka bersabda sapa Rasul, ya maksarot tujar, wahai golongan para apa? Para peniaga. Tujar itu ya para pedagang gitu. Wahai golongan para pedagang. Jadi yang asalnya disebut sama siroh, sekarang disebut tujar. Inal bai'a sesungguhnya jual beli. Iku yahduruhu hadirhu pada jual beli. Apa al-halifu sumpah. Sumpah bohong. Barang tidak pernah ditawar, ngakunya sudah ditawar tinggi. Tuh. Ya. Jadi jualan kambing misalnya ya ditawarkan 5 juta. Terus ada ibu-ibu yang datang menawar, berapa Pak? 5 juta. 3 juta aja ya. Wah, ya enggak boleh Bu. Tadi habis ditawar orang tinggi. Yang tinggi itu bukan tawarannya, tapi orangnya. Itu kan sumpah bohong termasuk. Lebih tinggi dari jenengan tadi yang nawar. Tinggi badannya, bukan tinggi tawarannya. Itu bohong namanya. Tadi ditawar orang yang lebih tinggi dari jenengan, enggak tak kasihkan kok. Jenengan tambahi Bu. Bohong itu. Dan yes itu pedagang. Jadi jual beli itu pasti ada kemasukan itu. Walagu dan lahwan, nawarkan barang pakai joget-joget di TikTok. Nah, wes mesti kuwi ada lagunya, ada musiknya, itu wis pasti.
Jadi jual beli itu didatangi sumpah bohong dan lahan. Iya, nawarno barang ya wis ngono kuwi. Biar laku ya pakai SPG sing ayu-ayu iku. Ya kan? Ya kan? Nek gak ngono ya joget-joget nduk pinggir dalan ngono iku sing nawak-nawakno HP. Ya seperti itu. Mau ndak mau ya seperti itu. Pas subuh maka apa? Mencampurilah kalian pada jual beli asodakota bisodakoti dengan sodakoh. Maka kalian yang jual beli, nah itu supaya banyak sodakoh, supaya banyak sodakoh. Ya gelem gak gelem wong dodolan ya ngono kuwi, ngono. Ya mesti ana mbujuke mesti. Ya. Ana joget-jogete, ana ngomong gedabruse ngono kuwi ya wis ngono kuwi. Diakoni tagak ya wis ngono kuwi. Hadasana Ya'qub bin Abi Humaidin bin Kasib, Hadasana Yahya bin Sulaimin At-Taifi, An Abdillah bin Utsman bin Husaim, An Ismaila bin Ubaid bin Rifa'ah, An Abi An Jadih, yaitu Rifa'ah. Jadi An Abi itu dari bapaknya, An Jadih dari kakeknya, yaitu Rifa'ah. Qala berkata sapa Rifa'ah, Farajana keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami keluar menuju pasar itu bersama Rasulullah. Fa'idha maka ketika itu anasu utawi manusia iku yatabayauna saling jual beli mereka bukrotan di waktu pagi. Ya maksaro tujar wahai golongan para pedagang. Fanadahum ya. Fanadahum maka memanggil sopo Rasul hum pada mereka. Ya maksaro tujar wahai golongan pedagang. Ya maksaro tujar. Jadi fanadahum itu memanggil dengan suara yang keras. Falamma rafa'u maka ketika mengangkat mereka absarahum pada pandangan mereka, wa madu dan memanjangkan mereka, a'naqahum pada leher mereka. Jadi ya gini. Apa sih? Jadi lehernya dipanjangkan gini, terus matanya juga diangkat, nah, pengen tahu siapa yang memanggil. Nah, setelah mereka seperti itu, berarti kan mereka memperhatikan itu. Kala bersabda sopo Rasul. Ina tujar sesungguhnya para pedagang iku yub'asuna dibangkitkan mereka yaumal kiamah di hari kiamah fujaron dengan keadaan durhaka. Ya, jadi bangkit di hari kiamat itu statusnya adalah orang-orang durhaka. Ya, ya kakan bujui mau, kakan bujui, kakan sumpah. Ila kecuali man orang itako yang bertakwa diaman. Wabaro dan baik diaman, wasodako dan jujur diaman. Kecuali pedagang yang bertakwa, baik, jujur. Itu syaratnya biar tidak dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan durhaka. Babun bab idza kusima ketika dibagi
lirajuli bagi seorang laki-laki apa rizkun suatu rizki min wajhin dari suatu arah fal yal zamhu maka supaya menetapi dia hu pada arah. Jadi min wajhin dari suatu arah atau suatu keadaan. Jadi misalnya seseorang itu punya usaha ya, jual kayu misalkan, lah kok lancar di situ, ya supaya ditelateni di situ. Ya jualan sayur misalkan, lah kok lancar di situ, ya sudah ditelateni, jangan gampang bosen, ya jangan gampang bosen. Jadi lancar jualan obat misalkan, ya sudah ditelateni di situ yang baik, jangan gampang bosen. Iku hadasana Muhammad bin Basarin dasana Muhammad bin Abdillah dasana Farwatu Abu Yunus an Hilal bin Jubairin an Anas bin Malikin qala berkata Anas qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa asoba yang memperoleh diaman min sain dari sesuatu, jadi memperoleh rezeki dari suatu pekerjaan, falyal zamhu maka supaya menetapi dia hu pada sai, ya supaya ditelateni, dipersungguh di situ, ya dijaga yang baik, mata pencahariannya, pekerjaannya itu. Hadasana Muhammad bin Yahya hadasana Abu Asim ahbaroni Abi Ani Zubair bin Ubaidin an Nafi'in qala berkata Nafi' kuntu ada aku iku ujahizu menyiapkan dagangan, ya dulu itu kalau dagang itu kan memang keluar kota, ujahizu itu ya menyiapkan dagangan, ya dibayangkan saja, ndak ada ATM, ndak ada transfer, nggak ada truk, ya kan, nggak ada angkutan barang. Ya kalau punya barang di sini pengen dijual ke sana, ya dibawa ke sana, bawa, itu namanya ujahizu. Ila Sam pada negara Sam, wa ila Misro dan pada negara Mesir. Jadi aku itu punya kebiasaan kalau menjual barang itu biasanya tak bawa ke Sam, kalau tidak ke Sam ya ke Mesir. Biasanya seperti itu. Fajahastu maka menyiapkan dagangan aku ilal Irak menuju Irak. Yes, mungkin karena bosen cari tantangan yang lain, aku tak aja, wis jualan ke Irak saja, cari tempat lain, cari tempat lain. Fa'ata itu maka datang aku Aisyata pada Aisyah umal mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Fakultu maka berkata aku laha pada Aisyah, ya umal mukminin wahai ibunya orang-orang mukmin, kuntu ada aku iku ujahizu menyiapkan dagangan aku ila Sam ke negara Sam. Biasanya saya kalau jualan itu ke negeri Sam. Fajahastu maka menyiapkan dagangan aku ilal Irak ke Irak. Untuk kali ini saya bosen ke Sam,
saya ke Irak saja. Fakolat maka berkata sopo Aisyah, la taf'al, jangan mengerjakan kamu. Ya jangan seperti itu. Kalau ke negeri Syam sudah lancar ya sudah, ke negeri Syam saja, ndak usah pindah-pindah. Nanti langgananmu yang di Syam kecewa. Terus kadung tak enteni gak teko, ya kan? Terus kadung tak parani tokone gak buka. Apa meneh? Ya, yes, kalau ke negeri Syam sudah lancar ya di sana ditelateni. Tuh. Jangan pindah-pindah sak karepmu dhewe. Ma apa laka bagi kamu walimat jarika dan pada tempat berdagangmu. Alasannya apa? Ada apa antara kamu dan tempat berdagangmu di negeri Syam? Kan tidak ada apa-apa kan? Tidak ada masalah kan? Kamu jualan di negeri Syam kan ya tetap untung, ya kan? Kecuali kalau memang di negeri Syam daganganmu sudah tidak laku, bangkrut. Nah, kamu cari pasar lain tidak masalah. Wong di negeri Syam juga aman-aman saja kok. Pak ini maka sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda sapa Rasul. Idza sababa ketika menjadikan sebab sapa Allah li ahadikum untuk salah satu kalian rizkon pada suatu rizki min wajhin dari suatu arah, suatu keadaan. Jadi barang siapa yang ya oleh Allah sudah dibikinkan sebab dia dapat rizki dari suatu arah, ya yaitu tadi karena jualan di ini, jualan ini, kerja di sini, yes pokoknya Allah sudah memberikan jalannya rezeki pada seseorang. Fala yada'hu maka jangan meninggalkan dia ahadikum hu pada sebab rizki. Ya. Hatta yatagoyaro sehingga berubah apa sebab rizki lahu bagi ahadikum. Ya, sehingga kalau sebabnya rizki itu sudah berubah, ya, sudah berubah itu misalnya ya dulu jualan itu ya buka toko, nah, sekarang online ya sudah diikuti aja. Ya, dulu kan harus buka toko offline kan gitu. Lah sekarang gayanya itu sudah berubah, harus online ya sudah ngikuti. Nah, itu au atau tanakaro. Tanakaro itu ingkar. Tanakaro ingkar. Ingkar itu artinya rugi. Ingkar apa sebab rizki lahu bagi adikum atau usahanya rugi, bangkrut. Ya sudah, cari jalan rezeki yang lain. Tuh. Kalau lancar ya ditekuni, kalau memang pasarnya harus berubah, ya berubah, ya kan? Atau kalau memang rugi, ya sudah, cari jalan rezeki yang lain. Babus sinaati utawi bab berbagai apa? Sinaah iki nek bahasa sing rada keren itu perindustrian. Sinaat itu perindustrian. Jadi keterampilan. Nek bahasa sederhana, nek zaman Nabi kan durung ono pabrik. Jadi keterampilan. Mbuh terampil jadi tukang kayu, mbuh jadi tukang ngangon wedhus. Lho butuh keterampilan niku, ngangon wedhus e butuh keterampilan. Nek gak terampil mati kabeh, ilang kabeh wedhuse. Betul. Nah, jadi sinaat itu keterampilan.
Kalau skopnya luas ya industri, industri. Iku hadasana Suwaidu benu Sa'id, hadasana Amr benu Yahya beni Sa'id Al-Qurasi an jadih dari kakeknya yaitu Sa'id beni Abi Uhaihah an Abi Hurairah kala berkata sopo Abi Hurairah kala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha tidak mengutus sopo Allah nabiyan pada seorang nabi ila kecuali ro'iya gonamin seorang penggembala kambing. Jadi para nabi itu ya punya keterampilan menggembala kambing itu. Kala berkata lahu pada Rasul sapa ashabuhu sahabat-sahabatnya Rasul. Wa anta dan engkau ya Rasulullah wahai utusan Allah. Lah apa jenengan juga gembala kambing Rasul? Pernah tan jenengan gembala kambing itu? Oh, no. Kala bersabda sapa Rasul wa ana dan aku, iya aku termasuk. Aku itu punya pengalaman gembala kambing itu punya. Kuntu ada aku ar'aha menggembala aku pada kambing li ahli Makkah untuk penduduk Mekah. Ya. Bikirotin di mau bikororit dengan beberapa kirot ya, dengan beberapa kirot lah masa kecilku dulu itu yang gembala kambing, masa mudaku dulu gembala kambing, buruh menggembala. Jadi ya kambingnya orang-orang Mekah itu tak gembala nanti dapat upah beberapa kirot gitu. Tuh. Jadi sinaah itu kan perindustrian ya memang ya ada perburuan itu ada buruh ya buruh angon Kala berkata sapa Suwaidun Suwaid yakni menghendaki sapa Nabi kula satin setiap kambing bikirotin dengan satu kirot itu ya kurang lebih piro 1/24 dinar 1/24 dinar kurang lebihnya itu ya upaya akeh ya jadi 24 kambing berarti dapat 1 dinar itu 4/4 gram 4/4 gram emas ya banyak itu. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai wal Hajjaj wal Haisam bin Jamil qalu berkata mereka. Hadasana Hamad an Sabitin an Abi Rafi an Abi Hurairah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Karena ada sapa Zakaria, Nabi Zakaria iku najarun tukang kayu. Nah, itu termasuk bagian dari sinaat keterampilan tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria itu tukang kayu. Hadasana Muhammad bin Rumhin, hadasana Laisu bin Sa'din an Nafi' anil Qasim bin Muhammad an Aisyata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Nah, ini keterampilan yang dilarang ini. Ina ashabas suwar sesungguhnya orang-orang yang membuat patung atau ya makhluk
yang menyerupai makhluk hidup. Iku yu'adzabuna, disiksa mereka yaumal kiamah, di hari kiamat. Nah ini sebenarnya juga masuk kategori sinaat, industri, ya kan? Cuma ini industri yang dilarang. Ya, orang-orang yang membuat patung, mereka disiksa di hari kiamat. Jadi membuat bentuk-bentuk yang menyerupai makhluk hidup. Ya, manusia, binatang. Yukalu, dikatakan lahum pada mereka ashabus suwar, ahyu, menghidupkanlah kalian ma pada apa-apa kolaktum yang telah menciptakan atau membuat, ya, kolaktum yang telah membuat kalian. Ayo patung-patung yang sudah kalian buat, ayo silahkan dihidupkan. Apa bisa kira-kira? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Jadi keterampilan ya keterampilan, tapi tetap harus sesuai dengan aturan agama. Ya. Ini kan seni, ya seni memang, tapi kan melanggar aturan agama. Lah kan hati tidak boleh dipaksa. Loh, agama iki ya meksa atimu taat ning gone agama kuwi, ngono lho. Iso enggak? Nah, nek ora iso berarti durung netepi agama, berarti wis sak karepmu dhewe. Hadasana Amru bin Rafi', dasana Umaru bin Harun, an Hamam, an Farqat As-Sabaki, an Yazid bin Abdillah bin Sihir, an Abi Hurairah qala, berkata sapa Abi Hurairah. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akdabunas, lebih dustanya manusia. Sobagun, akdabunas iku lebih dustanya manusia. Asobagun utawi orang-orang yang mewarna pakaian. Wasawagun, dan orang-orang yang mencetak perhiasan. Orang-orang yang mencetak perhiasan. Apa ini dilarang? Ya sebenarnya tidak. Cuma profesi ini orang-orangnya suka nipu. Ya, janji 1 hari jadi, molor sampai 3 hari. Nah ini tukang warna pakaian dan tukang mencetak perhiasan. Jadi yang dilarang itu bukan profesinya, bukan, tapi kalau ngomong itu ya yang tepat gitu loh. Jadi akdabunas kaitannya dengan kebohongannya itu. Ya. Wes Pak, saya garap nanti 1 hari jadi. Wes dinteni tenan karo wong, ndelalah meleset. 3 dina lagi dadi, nah gitu. Jadi kalau profesinya diperbolehkan, cuma untuk profesi ini biasanya kalau janji itu ndelewer. Kalau janji itu ndelewer. Ya Mas ya pedagang ya ngono. Oh teko Pak, barangnya sesuk, aja kuwatir. Dadakno gak teko. Ya. Ya mungkin pedagangnya ya ditipu sama ini. Pakaian model ini ada, nah, pedagangnya bilang ada, besok sudah datang.
Karena pedagangnya ya ditipu sama yang tukang pewarna itu tadi. Besok tak kirim Pak. Nah, ternyata meleset. Jadi yang kaitannya dengan keterampilan itu ya kalau anu yes, akeh melesete lah. Ya itu resiko. Jadi para pembuat keterampilan ya tidak nyetak perhiasan saja, kayak keterampilan opo lah, bikin peso, bikin opo itu. Kalau pas pasar sepi itu barangnya ya numpuk di gudang, nggak terjual. Tapi begitu pasar rame, barang terjual semua, ya kan? Pedagangnya nuntut, ya kan? Aku pesen 1000, aku pesen 500. Oh iya seminggu tak gawekno. Ternyata seminggu betul belum jadi. Nah, itu. Ya. Kalau profesinya boleh, tapi bohongnya jangan. Gitu.